dari awal emang pengen jadi anak kesehatan. Awalnya sebenarnya bukan mau jadi bidan, tapi pengen jadi apoteker karena saudara juga apoteker gitu. Cuman dipikir-pikir jadi pilihannya itu ada 2, pengen masuk farmasi dan juga pengen jadi bidan gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kayaknya mending jadi bidan aja deh karena di keluarga kan belum ada juga yang jadi bidan. Jadi pengen jadi salah satu pencetus pencetus atau ya maksudnya pengen jadi orang pertama gitu yang ada profesi itu gitu. Hai, kenalin nama aku Intan dari program studi kebidanan D3. Iya, oke. Aku dulu dari SMA dulu mungkin ya, awal dari aku dulu dari SMA 1 Cisarua, Bandung Barat. Nah kebetulan, SMA 1 Cisarua juga jadi salah satu SMA terfavorit di Bandung Barat. Nah kemudian aku kenapa masuk Fitkes, karena dari awal emang pengen jadi anak kesehatan. Awalnya sebenarnya bukan mau jadi bidan, tapi pengen jadi apoteker karena saudara juga apoteker gitu. Cuman dipikir-pikir jadi pilihannya itu ada 2, pengen masuk farmasi dan juga pengen jadi bidan gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kayaknya mending jadi bidan aja deh karena di keluarga kan belum ada juga yang jadi bidan. Jadi pengen jadi salah satu pencetus pencetus atau ya maksudnya pengen jadi orang pertama gitu yang ada profesi itu gitu. Kalau jadi bidan ya nanyain ke orang tua. Kalau orang tua sebenarnya, nggak menganjurkan aku untuk jadi anak kesehatan. Oh, Ya, malah, pengen aku jadi jurnalis katanya gitu. ini sih. Iya, tapi akunya sendiri yang meyakinkan orang tua, "Bisa kok kayaknya aku lebih cocok ke anak kesehatan aja," gitu, masuk ke kesehatan gitu. Nah, pertama karena, mama tuh punya temen, anaknya tuh bidan juga. Nah, katanya, temennya tuh ngerekomendasiin, "Bu, kalau misalnya anaknya mau masuk bidan, masuk Unjani aja karena gampang masuk kerja." Terus, segala sesuatunya itu diurusin sama, eee, kampus gitu, sama program studi. Jadi, kalau misalnya dilihat dari kampus-kampus lain kan kalau praktek atau apapun itu, beda lagi gitu ya untuk pembayaran ataupun dan lain semacamnya. Tapi kalau di Unjani itu udah tercakup semuanya, jadi kita tinggal ya udah praktek masuk gitu. Jadi gampang juga sih diarahin gitu. Ya, lebih tepatnya kalau misalnya yang aku rasain ya, selama aku masuk Unjani terlebih lagi masuk bidan di Unjani ini, kedisiplinannya sih yang dapat banget. Karena kalau misalnya di tempat praktik jujur ya, kayak kalau misalnya dibandingin sama univ-univ lain, kedisiplinan dari anak Unjani itu beda beda banget dan juga skill-nya juga beda sih. Kalau tingkat 1 kan santai nih ya, tingkat 2 agak masuk ke kaget, agak penyesuaian juga. Soalnya kalau tingkat 2 ini mulai ke praktek-praktek yang mengarah ke asuhan kebidanan. Jadi maksudnya di situlah aku ngerasain kayak, "Oh gini ya ternyata jadi bidan," suka dukanya jadi bidan tuh kerasa di mulai tingkat 2 sih menurut aku. Ya jadi gini, kalau misalnya jadi bidan tuh lebih tepatnya kayak ngerasa terharu dan seneng juga sih. Lebih terharunya tuh karena, oh ternyata, aku bisa nih jadi salah satu perantara lahirnya manusia ke dunia gitu, kayak, oh my god, bisa nolongin orang gitu, dan gak semua orang bisa. Nah terus terlebih lagi jadi anak kesehatan terutama jadi bidan tuh ya, kerasa bahagianya tuh ketika kita ngelihat, ibu tangisan bayi pertama dan juga si ibunya tuh ngasih senyuman, oh alhamdulillah ibunya juga nangis gitu ya. Nah di situ sih kesannya. Heeh, iya, nah gitu banget. Mhm. Kalau ngerasa takut sih udah jelas pasti ada ya, karena aku juga kan basic-nya dari SMA bukan dari SMK yang kalau SMK kan ada praktek-praktek gitu. Kalau SMA kan nggak ada. Jadi ketika pertama masuk praktek itu tingkat 1 di rumah sakit, nah di situ tuh kan cakupannya masih umum, belum masuk ke asuhan kebidanan ya. Jadi, di situ masih kayak ya maksudnya kita ya sebagai perawat gitu, walaupun bidan. Jadi asuhannya juga asuhan seperti umum lah. Nah terus di situ, mulai ngerasa takut kayak, aduh takut gak bisa ngadepin pasien gitu, takut takut ngelihat luka, takut ngelihat darah dan lain sebagainya. Tapi, ketika terjun ke lapangan, akhirnya rasa takut itu hilang karena, awal kita nolongin yang penting tulus sih,
kuncinya yang penting tulus dan juga yang penting percaya diri gitu sama pasien. Jangan nunjukin kalau misalnya kita nggak bisa, tapi ya banggalah karena kita bisa menolong gitu. Nah, terus dari situ kan suka dapat senyuman, suka dapat kata terima kasih sih lebih tepatnya dari, pasien ya, apalagi dari keluarga pasien. Nah, gitu. Jadi walaupun secapek apapun, tapi kalau misalnya dapat makasih ya Neng misalnya gitu kayak, nah udah itu sih yang bikin seneng. Kalau misalnya pengalaman senengnya sih banyak ya, kayak tadi aku bilang, jadi setiap kita dapat senyuman dari pasien tuh, itu tuh kayak, senang banget, apalagi kalau misalnya ditanya, ngejawab makasih ya Neng atau gitu ya, itu sih yang nggak bisa dijelasin lagi ya, seneng banget. Kalau selama ini nggak ada sih, cuman kayak lebih ke capek karena banyak pasien mungkin ya. Kalau misalnya satu titik ketika kita banyak pasien jadi, "Oh gini ya, rasanya capeknya jadi bidan tuh kayak gini ya," gitu. Iya terus semangat. Iya. Kalau proses pembelajaran di D3 Kebidanan menurut aku sangat efektif ya, karena dosennya juga menjadwalkan, jadwal kuliah tuh tertata mungkin gitu. Jadi nggak pernah kayak, "Oh ya udah hari ini dadakan," atau apa, "hari ini belajar itu." Jadi udah tertata dari awal kalau misalnya kita agendanya seperti ini, ke depannya akan begini, begitu. Nah kalau nah kalau khusus terlebih bidannya yang aku rasain selama, tingkat 1 dan tingkat 2. Kalau di lab itu biasanya dari awal mulai tingkat 1 ya, masuk ke lab, sampai ke tingkat 2 karena tingkat 3 udah fokus ke lapangan. Jadi tingkat 2 tuh sebenarnya itu tuh ada, kalau program studi kebidanan tuh setiap Sabtu itu ada pembelajaran di lab. Nah, di pembelajaran di lab itu kita praktek dari materi-materi yang udah kita dapetin gitu. Jadi misalnya hari Minggu ini, hari Sabtu dan hari Jumatnya tuh misalnya praktek lab. Jadi setiap asuhan atau setiap materi yang kita dapatnya tuh ya dipraktekin gitu. Terus kita juga, bisa dengan apa ya, bisa dengan leluasa, pakai apa, barang-barang yang ada di lab gitu. Kalau rencana sih yang pasti pengen ngebangin orang tua ya dengan cara nyari kerja dulu. Setelah nyari kerja pengen, lanjut kuliah, jadi pengen kerja sambil kuliah insya Allah ya. Insya Allah. Oke, setelah itu mungkin pengen buka, praktek mandiri bidan, pengen buka klinik Iya. gitu ya. Kalau dosen favorit di prodi aku sih, ini aku nggak memilih, tapi semuanya juga terbaik, semuanya juga aku suka, cuman ada yang lebih berkesan gitu ya, Bu Ati sama Bu Sofi kalau dosennya. Kalau stafnya Bu Devi soalnya suka ngasih beasiswa prestasi. Kalau kritik sih lebih ke pengen ditingkatin lagi ke sarana prasarana ya. Kalau misalnya saran pengen ngadain ini dong apa, acara pentas seni kayaknya seru. Lebih ke musik-musik ya, pensi gitu. Ya buat teman-teman yang lagi nyari kampus bidan yang unggul ya, kebetulan apalagi D3 Kebidanan itu akreditasinya udah A sekarang. Jadi, jangan diragukan lagi keunggulannya. Jadi buat teman-teman ayo come and join us.